Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya oleh istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada saat Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan salat malam. Aisyah pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah engkau telah diampuni dosanya? Bukankah engkau telah diampuni dosamu oleh Allah, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang?" Aisyah mengatakan begitu karena melihat Nabi SAW selalu tiap malam melaksanakan sholat malam hingga kaki-kaki beliau ini bengkak-bengkak. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Tidaklah pantas jika aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sholat malam. Sholat di sepertiga malam yang terakhir, di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Barang siapa yang memohon ampunan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Barang siapa yang memohon pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Dan barang siapa bertaubat dari berbagai macam dosa yang ia pernah perbuat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya. Kesempatan ini saudaraku kaum muslimin ada di saat malam hari, di saat manusia diperintahkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Allah Rabbul Alamin berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-36. Allah Rabbul Alamin mengatakan, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji." Mereka orang-orang yang beriman, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang pada malam hari mereka, punggung-punggung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Ini adalah gambaran orang-orang soleh terdahulu memanfaatkan malam-malam hari mereka. Mereka bangun di saat malam hari, di tengah kebanyakan manusia memilih tidur. Orang yang beriman lebih memilih untuk melaksanakan salat menghadap Allah Rabbul Alamin, melaksanakan salat tahajud, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, sesungguhnya keadaan manusia yang paling dekat, posisi manusia yang paling dekat kepada Allah Tabaraka wa taala adalah pada saat ia bersujud. Maka pada waktu ia bersujud digunakan waktu bersujud itu untuk banyak berdoa kepada Allah. Apalagi bersujud di sepertiga malam yang terakhir. Bersujud di saat Allah Subhanahu wa taala nuzul. Bersujud di waktu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Saudaraku kaum muslimin, laksanakanlah sholat malam. Gunakan kesempatan yang baik untuk memohon pertolongan kepada Allah, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sholat malam akan menjadikan hati kita ini tenang. Sesungguhnya sholat malam adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya sholat malam itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. Sesungguhnya sholat malam itu akan
menjadikan hati kita lebih tambah takut, lebih tambah cinta, terasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku kaum muslimin, gunakan malam-malam yang indah bermunajat kepada Allah dengan melaksanakan sholat malam. Segeralah tidur apabila selepas isya sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan. Maka hendaklah kita tidur sehingga nanti kita bisa bangun malam dengan badan yang segar. Gunakan siang hari sedikit waktu untuk tidur sehingga malam hari kita bisa bangun malam dengan badan yang segar. Jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat saudaraku, karena sesungguhnya perbuatan maksiat akan menghalangi diri kita untuk mudah bangun pada waktu malam. Juga tidak ketinggalan, jangan sampai masuk ke perut kita makanan-makanan yang haram. Sesungguhnya ini akan mempersulit diri kita untuk bangun bermunajat di malam hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku kaum muslimin. Saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh saudaraku kaum muslimin. Mari menjumpai Allah di tengah malam. Mari kita berusaha dan berupaya supaya kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga Allah dengan selamat. Jika kita ingin selamat, kerjakanlah sholat malam. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.